مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumin hadha hatta yaumin nahdah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah amma ba'd. Yang kita muliakan, yang kita ta'zimi al-mukarram sahibil fadilah murabbi ruhina Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah segenap para asatidz wal ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah, dan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala segenap para santriwan, santri putri, talibin wat talibat bil ma'had Sabilul Hasanah al-Islami, dan segenap mustami'in, segenap jamaah pengajian online, pengajian live streaming dimanapun Anda berada. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat, baik yang zahir maupun yang batin, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Semoga dengan bersyukur Allah senantiasa akan selalu menambahkan nikmat-nikmat dan keberkahannya kepada kita semua. Salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Segenap jamaah pengajian streaming kitab Nashihul Ibad dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sudah masuk ke dalam bab Ats-Tsunai, bab yang memiliki dua inti maqalah, di mana beberapa waktu yang lalu telah kita jelaskan bahwa ada dua perkara yang paling utama dan tidak ada yang mengalahkan keutamaan kedua perkara tersebut, yakni yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah an-naf'u lil muslimin, memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Jamaah dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kebetulan pada malam hari ini kita semua sudah berada pada malam nuzulul Quran, malam yang menurut sebagian besar ulama adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pengajian pada malam hari ini bertepatan dengan malam nuzulul Quran. Kita semua oleh Allah Subhanahu Wa Taala dijadikan ahlul Quran, dijadikan orang-orang yang senantiasa senang mencintai untuk mempelajari, memperdalam dan mengajarkan kembali Al-Quran dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Dan semoga kita semua
Yang mungkin belum bisa baca Al-Quran, diberikan kekuatan oleh Allah semakin semangat untuk belajar membaca Al-Quran dan memperdalam ilmu Al-Quran. Yang sudah pandai, mahir di dalam membaca Al-Quran, memperdalam Al-Quran, semoga oleh Allah diberikan semangat yang tidak surut dan diberikan keistiqomahan, sehingga Al-Quran yang kita pelajari, Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita cintai nantinya akan menjadi syafaat, syafi'an li sahibihi, menjadi syafaat siapapun yang mau bersahabat dengan Al-Quran. Siapapun yang mau menjadikan Al-Quran sebagai sahabat utamanya, menjadi rutinitas kesehariannya di setiap saat, setiap waktu, dibaca ana al-laili wa atrafan nahar, di tengah malam maupun di setiap penghujung-penghujung siang, penghujung-penghujung hari. Lisan yang senantiasa sering basah oleh bacaan dan lantunan ayat suci Al-Quran, maka lisan itulah nanti yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan kemudahan untuk dapat melewati segenap ujian di alam kubur, di alam barzah, baik itu berupa fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir, dan ujian-ujian Allah yang lain. Baik, langsung saja kita baca. Sebelumnya kita tawassul suratul Fatihah ibtigha mardatillahi ta'ala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati jami'a li baitil kiram. Ila jami' abai wa ikhwani minal anba'il mursalin wasyuhada wassalihin wassahabati wattabi'in wa ila jami' walin wa waliyah masyarikil ardi lam magharibiha wa ila jami' muallifin wal musannifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina jami' asatidina wa ustadatina wa ulama'ina wa ila jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, bil khusus ilal muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani wa syarihihi Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi rahimahumallahu ta'ala radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina min barakatihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adapun barang siapa itu asbaha masuk di waktu pagi siapa man, la yanwi halnya tidak berniat siapa man az-zulma itu man adapun barang siapa itu asbaha masuk waktu pagi siapa man itu la yanwi tidak berniat siapa man az-zulma terhadap melakukan kezaliman ala ahadin atas satu orang pun, dzufira maka diampuni lahu bagiman apa ma perkara jana yang telah berbuat keburukan siapa man terhadap ma. Waman adapun barang siapa itu asbaha masuk waktu pagi siapa man, itu yanwi berniat siapa man nusratal mazlumi terhadap membantu atau menolong orang yang dizalimi, wa qada'a hajatil muslimi dan terhadap melaksanakan kebutuhannya orang muslim, kanat maka ada apa nusrah lahu bagiman itu ka ajri hajjatin seperti pahala haji mabruratin yang mabrur. Wa qala dan telah bersabda siapa Nabi alaihi salam, ahabbul ibadi adapun paling dicintainya beberapa hamba, ilallahi bagi Allah Ta'ala itu anfa'un nasi paling bermanfaatnya manusia, linnasi kepada manusia yang lain. Wa afdalul a'mali adapun paling utamanya beberapa amal itu idkhalus sururi memasukkan rasa bahagia ala qalbil mu'mini atas hatinya orang yang beriman. Yatrudu
halnya menolak siapa man anhu dari mukmin ju'an terhadap rasa lapar, au yakshifu atau menyingkap siapa man anhu dari mukmin karban terhadap kesusahan, au yaqdi atau membayar siapa man lahu bagi mukmin dainan terhadap hutangnya. Wa khaslatani, adapun dua perkara itulah syai'a tidak ada sesuatu pun itu akhbathu lebih kotor, ay anjasu yakni lebih najis, minhuma dari khaslatani, minhuma dari akhaslatani. Apa itu asyirku, yaitu menyekutukan billahi kepada Allah, waddurru dan membahayakan atau menyakiti bil muslimina kepada orang-orang muslim, fi abdanihim di dalam beberapa tubuhnya muslimin, au amwalihim atau beberapa hartanya muslimin. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, karena sesungguhnya seluruh beberapa perintah Allah Ta'ala itu tarji'u kembali apa awamir ila khaslataini kepada dua perkara. At-ta'zimi yaitu mengagungkan lillahi ta'ala kepada Allah Ta'ala, wasyafaqati dan berkasih sayang atau berlemah lembut li khalqihi kepada makhluknya Allah Ta'ala. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, aqimus sholata wa atuz zakata, aqimu menegakkanlah siapa kalian as-sholata terhadap sholat, wa atu dan membayarlah siapa kalian az-zakata terhadap zakat. Wa qaulihi dan firman Allah Ta'ala, ushkur li wali walidaik, ushkur berterima kasihlah atau bersyukurlah siapa kamu li kepadaku, kata Allah, wali walidaika dan kepada kedua orang tuamu. Ruwiya diriwayatkan an Uwaisin Al-Qarni dari Imam Uwais Al-Qarni, annahu apa annahu sesungguhnya Uwais Al-Qarni itu qala telah berkata siapa Uwais Al-Qarni, marartu lewat siapa aku fi ba'di siyahati di dalam sebagian beberapa perjalananku, birahibin bertemu dengan seorang pendeta. Fakultu maka aku berkata, ya rahibu wahai pendeta, ma awwalu darajatin, ma itu apa? Awwalu darajatin adapun permulaan derajat, yarqa yang bisa naik, yarqa yang bisa naik ha terhadap derajat siapa al-muridu seorang murid. Qala berkata menjawab siapa rahib, raddul madzalimi itu menolak beberapa kezaliman, wa khifatud dhahri dan meringankan punggung, minat tabaati dari beberapa tanggung jawab atau dari beberapa hak adami. Fa innahu maka sesungguhnya kelakuan itulah yas'adu tidak naik, tidak meningkat lil abdi bagi seorang hamba, apa amalun amal, wa alaihi dan itu atas abad, tabaatun adapun hakul adami, au mazlamatun ada atau kezaliman penganiayaan. Bismillahirrahmanirrahim, masih berkaitan dengan hadis yang beberapa waktu yang lalu kita sampaikan, yaitu khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Kemudian hadis ini diperkuat lagi inti dan maknanya oleh hadis yang barusan kita baca, man asbaha la yanwi dzulma ala hadin ghufira lahu ila akhiril hadis, bahwa barang siapa yang setiap bangun di pagi hari di hatinya tidak sedikit pun memiliki keinginan, dia buang jauh-jauh hasrat dan keinginan untuk zalim, menyakiti atau mengganggu orang lain siapapun itu, maka tanpa dia melakukan apapun, sekedar di dalam hatinya membersihkan dari keinginan buruk itu tadi, maka Allah akan mengampuni seluruh perbuatan buruk yang pernah dia lakukan. Ghufira lahu ma jana. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslim kanat lahu ka ajri hajatin mabrur. Ada yang lebih baik dari itu. Walaupun yang tadi sudah baik karena akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang lebih baik apa? Orang yang ketika bangun pagi, cita-cita yang terlintas di dalam benaknya untuk memulai hari yang baru itu adalah apa? Dia ingin berbagi kemanfaatan kepada orang lain, kemudian meringankan beban kesulitan orang lain, menolong orang yang sedang kesusahan ataupun dizalimi, maka
niatnya itu tadi belum sampai melakukan, baru yanwi saja, maka dia dengan demikian niat itu tadi oleh Allah Subhanahu wa taala dicatat mendapatkan pahala seperti orang yang berhaji yang hajinya itu mabrur, Maka apalagi ini sampai dilakukan. Maka inilah kenapa kemudian ada sebuah cerita seorang wali, seorang ulama. Suatu hari dalam satu keterangan bahwa wali ini adalah bernama Abdullah bin Mubarak. Suatu hari beliau berhaji, kemudian beliau di tengah-tengah zikirnya agak setengah tertidur, beliau mendengar percakapan dua orang malaikat. Malaikat yang satu berkata kepada malaikat yang lain, ketahuilah bahwa sekian banyak orang yang berhaji di tahun ini, tidak ada satupun hajinya yang mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana ada orang cuma satu, tidak ada yang diterima hajinya mabrur, tetapi ada cuma satu yang mabrur hajinya. Siapa? Yaitu Fulan bin Fulan, yaitu Fulan yang rumahnya di sini hakadha. Ternyata ketika dicari dari seluruh jamaah haji yang berangkat, tidak ada satupun orang itu yang sebagaimana dimaksudkan oleh malaikat. Sehingga kemudian Abdullah bin Mubarak mencari tahu, ternyata ditemukan bahwa orang itu bukanlah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji. Siapa? Yaitu orang yang sebenarnya sudah menabung dari waktu lama untuk berangkat haji, tetapi ketika melihat tetangganya sedang kesulitan ekonomi sampai berhari-hari tidak makan, maka dia sedekahkan ongkos hajinya untuk tetangganya yang sedang kesulitan. Oleh sebab menolong orang yang kesulitan tadi, walaupun dia tidak jadi berangkat haji, dia mendapatkan pahala haji yang mabrur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Bahwa memang sebagaimana tadi dijelaskan, bahwa inti daripada seluruh perintah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kembali kepada dua pokok. Yang pertama at-ta'zim lillah, yaitu setiap jalan hidup kita, setiap aspek di dalam kita menjalani hidup tidak boleh terlepas dari at-ta'zim lillah, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Apapun kejadian, baik sulit maupun senang, ketika itu menimpa kepada diri kita, kita harus yakin bahwa kesulitan itu datang asalnya yang mendatangkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka maja aminal jamil jamil, apapun yang datang dari Allah yang maha indah, yang maha baik, maka itu pun jamil, sesuatu itu sesungguhnya adalah indah. Tetapi seringkali musibah yang datang kepada kita, kesulitan kepada kita, justru membuat kita protes kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata bahwa Allah tidak adil, mengeluh, bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Innama yu'limukal man'u li'adami fahmika anillah. Kenapa? Karena terkadang harapan yang tidak terpenuhi, cita-cita yang tidak tersampaikan, kebahagiaan yang tidak kunjung datang, itu terasa sakit kita rasakan. Mengapa? Li'adami fahmika anillah, karena engkau tidak faham dengan inti dan tujuan hakikat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kita diberikan kesulitan yang sesungguhnya Allah melihat, Allah ingin menaikkan derajat kita, Allah ingin mengangkat derajat kita, memuliakan kita min baini ibadi, di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah menunggu ibadah kita tidak kunjung kita lakukan untuk menaikkan derajat kita. Allah menunggu kebaikan kita tidak kunjung beramal baik sehingga derajat kita bisa naik. Allah menunggu bacaan Al-Quran kita bermalas-malasan di dalam membaca Al-Quran. Tetapi Allah sayang kepada kita, ingin Allah memuliakan kita, mengangkat derajat kita. Maka salah satu cara Allah mengangkat derajat seorang hamba, idza ahabballahu abdan ibtala. Allah kasih ujian, Allah kasih kesulitan, yang mana dengan kesulitan itu dia bisa bersabar, dan oleh sebab kesabarannya di dalam menghadapi kesulitan itu, Allah kemudian angkat derajatnya. Maka sesungguhnya kesulitan itu, kalau kita memahami maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesulitan adalah sebuah nikmat, kesulitan adalah sebuah anugerah. Akan tetapi kita seringkali sudah salah faham kepada Allah, suudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun alasan di dalam hidup ini, apapun masalah dalam hidup ini, apapun problemanya dalam hidup kita, tidak boleh berlepas tujuan puncaknya adalah at-ta'zim lillahi ta'ala.
harus yang kita hasilkan dalam pikiran dan benak kita ketika menyimpulkan setiap masalah dalam hidup adalah kembali kepada mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sudah faham bahwa tidak ada kesulitan dan cobaan yang diberikan kepada makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan Allah sudah mengukur kemampuan makhluk itu bahwa makhluk itu mampu menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian inti yang kedua selain ta'zim lillahi ta'ala dari seluruh perintah Allah, apa? Asyafaqah li khalqihi. Apa? Kita diminta ketika sudah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bukti bahwa kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan manusia. Kita, kalau Allah yang Tuhan Maha Pencipta saja yang menciptakan kita, memuliakan kita, apalagi kita yang sama-sama dengan saudara kita sama-sama adalah makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita adalah asyafaqah, berkasih sayang kepada makhluk dengan apapun. Tidak sanggup membantu dengan harta, maka bantulah dengan doa. Tidak sanggup membantu dengan doa, maka bantulah dengan senyuman, dengan perasaan, dengan husnudzan. Maka insya Allah paling tidak apa? Al-muslim, kita menjadi muslim yang sesungguhnya apa? Orang yang mansalimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, di mana orang-orang muslim yang lain merasa aman dan selamat dari perilaku buruk tangan dan lisan kita. Sebagaimana beberapa waktu saya sampaikan, ada ungkapan yang masyhur dari kalamnya Al-Habib Umar bin Hafid. Apa? Fukka kafaka wa kuffa fakkaka. Bentangkan tanganmu untuk membantu saudaramu, wa kuffa fakkaka, tetapi tahanlah lisanmu untuk mencaci maki dan menyakiti hati daripada saudaramu. Sehingga sampai dikatakan di dalam sebuah ungkapan ilmu tasawuf, afdalul a'mal fi hablim minallah khifdhun nafs. Sebaik-baik amal ketika hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah khifdhun nafs. Apa? Mengekang hawa nafsu. Tidak sedikit-sedikit menuruti, memperturutkan apapun keinginan hawa nafsu. Wa afdalul amal fi hablin minan nas. Sedangkan sebaik-baik atau yang paling utama amal di dalam cakupan hubungan sesama manusia, fi hablin minan nas, apa? Idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain. Maka senangkanlah hati orang lain, sehingga kita mendapatkan amal yang paling utama. Terkadang kita memberi sesuatu tetapi kita justru tidak menyenangkan hatinya. Itulah tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Contoh, bersedekah tetapi ketika memberikan uang sedekah itu sambil memaki-maki, sambil memaki-maki, sambil mengumpat, sambil mencaci, maka sedekah itu adalah busuk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Kita memberikan sesuatu tetapi menyakitkan hati orang yang kita beri. Lebih baik kita tidak memberi sesuatu, cukup dengan senyuman, berbicara dengan ramah dan sopan. Maka apa yang terjadi? Idkhalus surur, menyenangkan hati orang lain akan menyebabkan derajat dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tadi dikatakan Imam Uwais Al-Qarni di satu perjalanan beliau bertemu dengan seorang pendeta. Kemudian karena pendeta ini termasuk pendeta yang terkenal berilmu, Uwais Al-Qarni bertanya kepada pendeta itu, "Wahai rahib pendeta, kira-kira tunjukkan kepadaku apa kira-kira titik awal yang bisa mengangkat derajat seorang muslim." Apa dijawab oleh pendeta itu? Pertama, raddul madzalim, menolak setiap kezaliman. Apapun yang bersifat kezaliman, baik yang terkecil sampai yang paling besar. Apa itu zalim? Wat usyai'in fi ghairi mahalli, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu zalim. Contoh, harusnya bisa makan pakai tangan kanan, kok kita makan pakai tangan kiri, zalim. Harusnya misal mohon maaf sepatu misalnya dipakai di kaki, tiba-tiba sepatu kok ditaruh di kepala, ini juga zalim. Ini yang sederhana-sederhana saja itu sudah disebut dengan zalim. Misal seharusnya orang tua kita duduk di atas kursi, maka sebaiknya secara adab anak itu duduk di bawah. Ini secara akhlak, anak duduk di bawah. Tapi seringkali kita lihat muda-mudi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang, orang tuanya duduk di lantai tetapi anaknya ongkang-ongkang kaki, selonjor-selonjor di atas kursi. Kadang-kadang kakinya ini mengarah kepada kepala orang tuanya. Maka ini zalim, karena sesungguhnya itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan ini perlu dikatakan. Mengapa? Karena sesungguhnya agama ini dibawa oleh Rasulullah SAW, itu tidak lain intinya adalah akhlak, intinya adalah adab. Innama bu'istu liutammima makarimal
akhlak. Maka ketika tidak sesuai dengan akhlak kenabiyah, tidak sesuai dengan akhlak nubuwah, akhlak kenabian, tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah, tata sopan santun sebagaimana yang diajarkan para ulama pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah melaksanakan sebuah kezaliman. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Maka siapapun yang seringkali meremehkan sebuah bentuk ketidakpantasan yang sebenarnya adalah sebuah kezaliman, maka dia akan terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang, kelompok orang yang senantiasa melakukan kezaliman. Sehingga para pendengar jamaah pengajian dimanapun Anda berada, maka ini pentinglah kiranya bahwa kita mulai mengkoreksi diri kita masing-masing. Apakah betul fungsi kita sebagai manusia sudah sesuai dengan untuk menempatkan mana yang kewajiban, mana yang ini hak, mana yang sekedar hiburan. Satu contoh, seorang santri itu kewajibannya tidak lain adalah belajar, menghafal Al-Quran, memperbaiki tazkiyatun nafas, memperbaiki jiwa dan akhlaknya. Kemudian tidak lain apa? Tidak lain adalah berusaha untuk istiqomah melakukan kebaikan walaupun dimulai dari sesuatu yang kecil. Tetapi urusan yang lain, hiburan, mungkin main HP yang sampai melupakan waktu, sampai melalaikan kewajiban, maka ini adalah suatu bentuk kezaliman yang belum pantas, tidak pantas sama sekali kita lakukan sebagai orang-orang yang menjadi jundun min junudillah, tentara di antara tentara-tentaranya Allah, apa? Yaitu orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Pun demikian bagi kedua orang tua. Orang tua tidak lain, seharusnya ketika ada orang tua mengirimkan anaknya untuk belajar kepada seorang ustadz, mengirimkan anaknya untuk belajar kepada seorang ulama, seorang kiai, maka kewajiban orang tua apa? Satu, orang tuanya pun harus sungguh-sungguh. Jangan sampai dia ingin anaknya pintar, dia ingin anaknya ahli membaca Al-Quran, tapi orang tua tidak mau membaca Al-Quran, bahkan sama sekali tidak mengerti tentang cara membaca Al-Quran. Dia hanya berkata, biarlah aku tidak bisa, yang penting anak aku pintar. Maka ini pun sebuah kezaliman. Mengapa? Tidak lain bahwa apa yang dilakukan orang tua ini akan mendatangkan sebuah kemudahan untuk usaha yang dilakukan oleh anak-anaknya. Maka ketika malam orang tua yang sedang anaknya mungkin mondok di pondok pesantren, jangan lupa bangun malam untuk mendoakan anak-anaknya. Mungkin setiap ba'da dubura kulli sholatin, setiap habis sholat, jangan lupa untuk mengirimkan doa, mengirimkan Fatihah, mengirimkan bacaan ayat kursi misalnya untuk anaknya yang sedang menuntut ilmu akhir, agar anak ini hatinya senantiasa diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan ghirah, semangat untuk senantiasa yang dia kejar tidak lain adalah cita-citanya di dalam menuntut ilmu, apa? Memperbanyak usaha untuk memahami ilmu, memperbanyak usaha untuk memperbaiki akhlak. Tapi seringkali saat ini kita temukan banyak yang mungkin sudah menuntut ilmu tetapi akhlaknya tetap tidak baik. Banyak yang sudah di pesantren setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi keluar dari pesantren dia tidak menunjukkan akhlakul karimah. Mengapa? Karena bisa jadi apa yang dilakukan anak tidak diimbangi oleh orang tua, atau kebalikannya, orang tua bekerja keras, mendoakan tiap malam, tetapi anak santri tidak mengerti tentang kewajiban dan statusnya sebagai orang yang sedang menuntut ilmu, apa? Fokus untuk memperbaiki akhlak, memperbaiki ibadah, memperdalam ilmu. Tidak ada lain hanya itu. Dan kemudian apa? Sering-sering berkumpul dengan orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa beramal soleh. Maka insya Allah, bahasa pepatah lama, siapapun yang kumpul orang jual minyak wangi ikut wangi. Kebalikannya, yang sering kumpul dengan tukang ngumpulkan pupuk kandang juga mambu kotoran. Maka inilah penting kenapa di pondok pesantren akan berkumpul dalam lingkungan sebuah bi'ah yang mencintai ilmu, mencintai agama, mencintai ibadah. Akhir lambat laun minimal akan tumbuh di hati anak kita yang sedang menuntut ilmu apa? Ghirah dan kecintaan pula terhadap apa-apa yang kita sebutkan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Apalagi yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, yang berkaitan dengan ilmu Al-Quran, karena tidak ada lain, seluruh ilmu pengetahuan dalam syariat itu sumbernya adalah kalamullah, Al-Quran, firmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang belum bisa membaca Al-Quran, mumpung ini syahrul Quran, mumpung ini adalah bulan Ramadan, ini bulannya Al-Quran, banyaklah kita membaca Al-Quran. Walaupun mungkin masih belum lancar,
Dulu pernah belajar Al-Quran baru sampai Iqra jilid 3 atau Qiraati baru sampai jilid 3 lah sudah keluar dari pondok boyong. Mungkin seperti itu. Apa yang kalian mampu dari Al-Quran baca walaupun tersendat-sendat. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Barang siapa yang mau membaca Al-Qur'an, kata Nabi, wa yatata'ta'u, tersendat-sendat, putus, putus, tersendat-sendat. Karena apa? Ketidaksanggupannya dan tidak memiliki penguasaan di dalam membaca Al-Qur'an. Tetapi dia terus berusaha. Sampai-sampai wa huwa 'alaihi syaqqun, terasa berat di dalam hatinya untuk melanjutkan bacaan itu, maka lahu ajrani, kata Nabi, orang seperti itu mendapatkan 2 pahala. Pahala pertama tetap pahala qiraatul Quran, 1 huruf oleh Allah akan diberikan pahala 10 pahala. Terus pahala yang kedua apa? Sabar atas kesulitan untuk tetap mau berusaha, al-juhdu, bersungguh-sungguh belajar membaca Al-Quran, dapat 2 pahala. Sedangkan orang yang sudah pandai membaca Al-Quran, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih, orang yang mau membaca Al-Quran dan dia pintar di dalam membaca Al-Quran, bahkan mungkin hafal Al-Quran, ma'as safaratil kiramil bararah, maka Allah akan bersamakan hidupnya dengan malaikat safaratil kiramil bararah. Siapa itu malaikat safarah? Malaikat yang diutus oleh Allah untuk keliling cari apa? Cari orang-orang yang sedang membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, di hatinya terdapat Al-Quran, di lisannya selalu dilantunkan Al-Quran, setiap hari tidak pernah sepi harinya dari membaca Al-Quran, maka dia akan mendampingi orang-orang yang ahli membaca Al-Quran. Nah, ini ma'as safarati, pahalanya cuma 1 itu, mendapatkan pendampingan malaikat. Tetapi 1 pahala orang yang ahli baca Al-Quran ini tidak sebanding walaupun dengan 2 pahala orang yang baru belajar Al-Quran. Maka jadilah orang yang ahli membaca Al-Quran dengan cara yang baik. Syukur-syukur hafal Al-Quran. Kalau tidak, maka warattilil Qur'ana tartila, bacalah Al-Quran dengan tartil. Walaupun yang biasa baca cepat, mau baca cepat, monggo. Karena memang kata Imam Ibnu Katsir ada metode baca Al-Quran yang disebut dengan qiraah hadir. Apa qiraah hadir? Qiraah yang dibaca dengan cepat. Ada yang dengan tartil, dengan pelan seperti imam-imam Masjidil Haram. Ada yang membaca dengan tahqiq seperti anak-anak yang mungkin baru belajar Al-Quran dengan metode qiraati, itu nama tahqiq. Itu, maka mana yang engkau senangi, bacalah Al-Quran. Jangan sampai sepi dari membaca Al-Quran. Sehingga sampai ada sebuah cerita, Al-Imam Ahmad bin Hanbal pernah bermimpi bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sekedar bertemu dengan orang soleh. Kalau kita mimpi dikejar-kejar ulo, kalau kita mimpi dikejar kambing, mimpi ketemu artis, itu kita karena sesuai dengan amal perbuatan. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, beliau orang yang soleh, hatinya tidak pernah disisipi oleh benak atau bersitan hati yang buruk yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidurnya pun tidur yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beliau dimimpikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika hidup itu sebanyak 99 kali. Ketika bangun dari tidur yang ke-99 kali, beliau Imam Ahmad bin Hanbal bukan malah merasa senang karena habis bertemu Allah, tetapi merasa sedih. Apa yang beliau sedihkan? Tidak lain, beliau berpikir 99 kali aku bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kenapa tidak ada 1 kata pun yang aku ucapkan kepada Allah? Kenapa tidak aku gunakan kesempatan itu untuk aku bertanya kepada hal yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka beliau Imam Ahmad bin Hanbal berdoa kepada Allah agar diberikan lagi mimpi 1 kali lagi, minimal paling tidak 1 kali lagi, sehingga genap mimpi 100 kali. Dan alhamdulillah doanya orang soleh dikabulkan oleh Allah. Beliau mimpi yang ke-100
kali. Ketika mimpi yang ke-100 kali, beliau ingat tentang rencana beliau ketika setelah mimpi yang ke-99 apa? Ingin bertanya tentang sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan beliau? Kalau kita mungkin dikasih kesempatan bermimpi ketemu Allah, mungkin minta harta yang banyak, minta kehidupan yang mewah, minta badan yang selalu sehat, tidak pernah sakit, minta segala kebutuhan dunia ini tercukupi, karena memang hati kita tomak, haus dengan dunia. Berbeda dengan Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Apa yang beliau katakan kepada Allah? Ya Rabb, bima taqarrabal abdu ahabba ilaika. Wahai Tuhanku, perkara apa yang mampu mendekatkan seorang hamba kepadamu dan perkara itu paling engkau sukai? Cara seperti apa yang paling kau sukai dari seorang hamba agar hamba itu bisa dekat denganmu? Apa jawaban Allah? Tidak lain hanya dengan satu cara, kata Allah. Apa? Biqiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran. Maka jangan pernah remehkan orang yang sedang membaca Al-Quran. Jangan engkau ganggu orang yang sedang membaca Al-Quran. Jangan kau ganggu anak-anak kecil-kecil yang sedang berjalan menuju tempat mengaji Al-Quran. Jangan kau halangi mereka untuk mampu menguasai, pandai di dalam membaca Al-Quran. Bahagialah bagi orang tua yang memiliki anak-anak yang pintar dan senang membaca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang seperti apa? Al-Quran yang tidak lain dibaca karena semata-mata mencintai terhadap kalamnya Allah, mencintai kepada sang pemilik kalam itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mohon maaf, banyak di antara zaman sekarang ada beberapa sebagian kalangan anak-anak yang senang membaca Al-Quran itu bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena mencintai Al-Qurannya, tidak, tapi karena menjadikan Al-Quran sebagai jalan untuk mencari dunia. Banyak contohnya, silakan mungkin kita angan-angan sendiri. Al-Quran dijadikan sarana untuk mencari kekayaan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Sampai-sampai ada yang Al-Quran pun dikorupsi. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari setiap kebaikan yang kebaikan itu tidak kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Jangan sampai dalam kebaikan itu nafsu kita ambil bagian. Jangan sampai di dalam kita berbuat ibadah nafsu, rakus kita, tamak kita ambil bagian di dalam ibadah itu. Berangkat sholat jamaah tetapi karena ada tujuan kepingin dipuji orang lain. Membaca Al-Quran karena kebetulan suaranya bagus, kepingin dianggap orang, kemudian disenangi oleh orang banyak. Tidak, tetapi bacalah Al-Quran semata-mata bahwa ini adalah kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Dengan kau membaca Al-Quran saja, zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran dengan suara-suaramu. Kalau kebetulan punya suara bagus, lantunkan Al-Quran, perdengarkan kepada orang banyak agar orang-orang yang hatinya gelap menjadi diterangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kembali lagi, tata niat kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa? Karena membaca Al-Quran walaupun suara tidak baik sesungguhnya, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang mau memposisikan dirinya seperti orang yang sedang berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyaqra'il Quran, maka bacalah Al-Quran. Inilah kelebihan dan keutamaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salam, tidak ada yang seperti umat Nabi Muhammad bisa berbincang dengan Allah. Mengapa? Karena yang mendapat julukan kalimullah, berbincang dengan Allah, cuma Nabi Musa alaihi salam, sedangkan umatnya tidak bisa. Tidak bisa. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah biasa. Umatnya kepengen bisa berbincang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka cukup dengan membaca wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quranul Karim. Maka dikatakan man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin berbicara, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bacalah Al-Quran. Semoga anak-anak kita, keluarga kita, istri kita ini senantiasa dijadikan orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai Al-Quran. Bahkan saya ingat sebuah ungkapan dari Kiai Ahmad Siddiq Jember. Kiai Ahmad Siddiq mantan Rais Am, pengurus besar Nahdlatul Ulama, Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Siddiq pernah berkata bahwa beliau berkata, barang siapa ada keluarga,
Barang siapa ada keluarga yang kepingin nafkahnya tercukupi, maka cukup satu yang dia lakukan apa? Jangan pernah satu hari pun di rumah atau di dalam di tengah-tengah keluarganya tidak ada yang membaca Al-Quran. Syukur-syukur semua anggota keluarga membaca Al-Quran. Maka apa kata beliau? Titenono mesti nafkahi dicukupno karo Gusti Allah. Maka lihatlah, pasti nafkahnya akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup dalam bahasa kebutuhan terpenuhi, bukan berarti cukup yang semua kita miliki, tidak. Karena terkadang standar cukup kita dengan standar cukup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu beda. Cukup menurut Allah dengan cukup menurut kita ini beda. Kalau kita ini cukup itu apa? Kepingin rumah 2 tingkat, padahal anggota keluarga cuma laki bini anak 2. Suami istri 2 anak, tapi kepingin rumah 2 tingkat, kamarnya ada 5, kamar mandi 4, ada kolam renang. Kalau belum begitu dianggap belum cukup. Sudah dikasih motor merasa belum cukup, kepinginnya punya mobil. Dikasih mobil kecil mungkin belum cukup, mereka pengen punya besar, ganti sekali sudah besar, kepingin lebih besar lagi, akhirnya beli bis kota. Nah ini standar cukup kita dengan standar Allah Subhanahu wa ta'ala itu seringkali beda. Itulah kenapa manusia itu adalah makhluk yang hatinya ini seringkali penyakit kita apa? Tidak pernah merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Jadi masalahnya bukanlah pada rezeki Allah yang datang kepada kita, tapi masalah utamanya adalah tidak adanya al-qanaah, rasa menerima, rasa cukup di dalam hati kita dari apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sudah dikatakan dalam sebuah qasidah, walladzi kusim alladzi li ghairik la yasil ilaik. Apapun yang jatah orang lain la yasil ilaik, tidak akan pernah sampai kepadamu. Walladzi kusim lak hasilun ladaik. Tapi apa yang sudah menjadi jatahmu itulah yang akan diberikan kepadamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadari ini, jangan kita ingin apa yang dimiliki orang lain, akhirnya kita sampai gelisah dak pacak tidur. Tetangga sebelah punya motor baru, gelisah 2 hari 2 malam dak pacak tidur. Tetangga sebelah rumahnya dibesarkan tambah bagus, gelisah 2 hari 2 malam tidak pacak tidur. Melihat istri tetangga gelangnya baru, gelisah. Gelisah mengapa 2 hari 2 malam tidak pacak tidur, sampai rela ada seorang istri yang tidak negur suaminya gara-gara tidak mau beliin gelang karena iri dengan tetangga sebelah rumahnya. Mengapa? Sadari, alladzi li ghairik la yasil ilaik. Yang jatah orang lain tidak akan pernah jadi milikmu, tetapi kalau memang sudah jatahmu, kapan saja alladzi kusimlak hasilun ladaik, pasti akan diberikan Allah kepadamu. Maka kalau kita sudah fahami itu, cukup fokus kita apa? Wastaghil li rabbik walladzi alaik min fardil haqiqah wasyar'il masun. Maka sibuklah kita untuk Tuhan, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzi alaik, dan apapun yang menjadi kewajiban kita baik sesama manusia maupun kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apa? Min fardil haqiqah wasyar'il masun, yaitu apa? Hakikat-hakikat kewajiban dan juga syariat yang harus kita jaga, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam nuzulul Quran ini semoga malam yang barokah, dan ada sebuah keterangan bahwa menurut Al-Imam Abu Hasan Asyadzili bahwa apabila Ramadan dimulai di hari Jumat, ada kemungkinan bahwa Lailatul Qadar itu jatuh pada pada malam 17 Ramadan. Nah, ini ada kemungkinan. Sedangkan menurut ulama yang lain, kalau puasa dimulai di hari Jumat, ada kemungkinan Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 27 Ramadan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah. Itu ada doa, ya Allah berikan kami Lailatul Qadar di tahun ini. Allahumma rzuqna Lailatul Qadri fi hadhihi sanah wa fi kulli sanah, dan di dalam setiap tahun mendapatkan Lailatul Qadar. Mengapa? Karena ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, di saat itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita telah melakukan kebaikan yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Tinggal dihitung kira-kira sekitar berapa, 82 tahun kalau tidak salah, itu 1000 bulan. Maka siapa tahu
kita mendapatkan Lailatul Qadar. Ayo hidupkan malam-malam kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak melulu cuma sholat. Ibadah tidak melulu cuma membaca Al-Quran, tidak. Tetapi ibadah bisa dengan berzikir. Ibadah bisa dengan bersedekah. Siapa yang termasuk paling utama kita sedekahi, kita berikan derma sedekah kita? Apa di antara yang terbaik untuk diberikan sedekah? Apa tidak lain adalah wabidzil qurba, keluarga kita sendiri, orang-orang dekat kita, kerabat kita. Terlebih siapa? Istri kita dan kedua orang tua kita. Berikan sedekah itu, berikan tambahan uang belanja misal, atau berikan dia sesuatu yang dia inginkan. Kalau belum malam ini kasih, kalau sudah kita berdoa semoga sedekah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah itu tidak melulu adalah ibadah yang berbentuk sholat, karena bisa jadi ada orang yang sholat tetapi sholatnya sama sekali tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena di dalam sholatnya dia lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diceritakan ada seorang wali perempuan, Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah dalam kitab Kifayatul Adqiya, beliau melakukan sholat 2 rakaat. Setiap malam beliau melakukan sholat 2 rakaat, sholat sunnah. Satu malam setelah beliau melakukan sholat 2 rakaat, beliau kemudian tertidur. Dan di dalam tidur beliau bermimpi apa? Beliau melihat sebuah pohon yang besar tinggi, di mana daun-daunnya itu terbuat dari emas, kemudian buahnya itu kasadzil mar'ah. Apa kadzadzil? Seperti, mohon maaf, seperti buah payudaranya perempuan, besar-besar, bentuknya persis seperti payudara perempuan, menunjukkan bahwa pemilik pohon ini adalah seorang perempuan, dan itu pun terbuat dari emas. Dan ada pentil-pentil buah yang belum besar yang terbuat dari emas juga. Ada yang mengatakan terbuat dari mutiara. Tiba-tiba ada beberapa buah pohon, beberapa buah itu yang kemudian rontok, gugur. Rabi'ah Al-Adawiyah kemudian berkata di dalam mimpi itu, alangkah indahnya, siapakah pemilik pohon ini? Maka ada suara yang tidak terlihat rupa berkata, wahai Rabi'ah, sesungguhnya pohon ini adalah hadiah untukmu. Seperti inilah bentuk pahala daripada sholatmu. Rabi'ah merasa senang karena sholatnya berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kemudian Rabi'ah Al-Adawiyah tertunduk lesu ketika melihat 2 buah yang sudah terjatuh dari pohon itu sehingga tidak menempel di pohon itu. Rabi'ah merasa sedih kemudian bertanya, lalu mengapa 2 buah ini bisa terjatuh dan rontok? Alangkah baiknya jika buah ini masih berada di atas pohonnya. Apa dijawab oleh suara itu? Sesungguhnya buah yang berjatuhan itu adalah bagian dari solatmu yang di dalam bagian waktu itu kau tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menangislah Rabi'ah Al-Adawiyah, terbangun dari mimpinya, beliau menangis, kemudian menyadari bahwa ada sesaat di rakaat kedua beliau di mana beliau pada saat sholat itu meninggalkan adonan yang masih dimasak di atas tungku. Dan beliau ketika di rakaat kedua itu terfikir, waduh, ini adonan aku kira-kira masih bagus atau bahkan sudah berubah menjadi cuka. Ini adonan ini bagaimana? Di dalam sholat dia tidak fokus. Mengapa? Ini adonan aku ini cak mano nasibnya, masakan aku ini gimana? Sama dengan ibu-ibu sholat tahu-tahu lupa bahwa dia sedang goreng tempe. Aduh gosong. Maka kadar yang kita lalai di dalam sholat kita itu bagaikan buah rontok. Kalau sholat itu berupa pohon, semakin banyak lalai kita di dalam sholat, maka semakin banyak rontoknya. Kalau Rabi'ah Al-Adawiyah seorang wali saja seperti itu, bagaimana dengan sholat kita? Bisa jadi kita hanya memiliki pohon gundul yang hanya tersisa akarnya karena sudah tumbang sampai pohon-pohonnya. Mengapa? Karena mulai dari takbiratul ihram kita sudah tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tetapi minimal kita sudah menjadi orang yang muqimus sholat, orang yang menegakkan sholat, menjadi orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ini jadi alasan, oh kalau kalau kayak begitu mending tidak sholat sekalian. Oh jangan jadi alasan, karena ketika tidak sholat maka kita termasuk orang yang fasik, orang yang
fajir, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap melakukan sholat saja, walaupun kita masih belajar untuk menghadirkan Allah di dalam sholat kita, pelan tapi pasti insya Allah sholat kita akan berbuah kebahagiaan, berbuah kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Ramadan ini betul-betul jadi latihan buat kita. Salah satunya memang disyariatkan sahur ini kan yo latihan. Yang tidak pernah bangun bisa bangun malam, ini gara-gara Ramadan akhirnya bisa bangun malam. Tetapi masalahnya kita ayo bertanya, ngapo kita pacak bangun malam? Apakah kita sahur ini karena Allah, ataukah kita makan sahur karena takut kaget lemes kalau tidak sahur? Kebanyakan dari kita ini makan sahur bukan karena Allah untuk mencari barokah dari Allah. Tidak. Kebanyakan kita takut kalau tidak sahur nanti tidak kuat puasa. Berarti kita mikirkan perut kita daripada mikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bolehlah yang karena apa? Niat makan sahur untuk perut pun itu baik. Mengapa? Karena tujuannya supaya kuat puasa. Kuat puasa berarti kuat mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi akan lebih baik lagi kalau kita bersahur itu niatnya karena untuk mencari barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Nabi bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya di waktu sahur itu ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa di antara berkahnya? Berkah itu ziyadatul khair dalam bahasa ulama. Apa? Menambah kebaikan dalam diri kita. Apa di antara hasil daripada sahur? Kita lihat. Insya Allah orang yang sahurnya betul-betul setulus hati, betul-betul dengan senang hati karena ingin menghadapi puasa di esok harinya, maka oleh Allah akan diberikan tambahan kebaikan di dalam dirinya. Apa tambahan kebaikan? Dia akan dijadikan orang yang mudah bangun malam, tidak hanya di bulan Ramadan, tetapi ketika sudah masuk bulan Syawal, setiap jam 3:30 malam kok masih sudah terbiasa di bulan Ramadan bangun, di bulan Syawal terbiasa tetap mau bangun, tetap mau bangun, tetap mau bangun, tetap mau terus kebiasaan bangun malam ini terbawa sampai setelah bulan Ramadan. Berarti kebaikan kita bertambah. Ini namanya ziyadatul khair. Karena di antara yang paling cepat menaikkan derajat seorang hamba di hadapan Allah apa? Saharul layali, bangun di tengah malam. Yang bangun itu tidak lain minimal untuk merenung tentang statusnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentang dosanya kepada Allah dan kepada makhluknya Allah Subhanahu. Minimal bangun malam untuk merenung, maka kita sudah dianggap saharul layali. Dianggap saharul layali. Kalau tidak ada yang lebih baik apa? Melakukan salat. Fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa? Bertahajud di tengah malam. Maka siapapun yang mau bertahajud di tengah malam, Allah pakai bahasa asa, ada kemungkinan besar ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah angkat siapapun orang yang mau tahajud di tengah malam untuk diangkat kepada kedudukan yang terpuji. Ketika sudah terpuji di hadapan Allah, maka niscaya dia pun akan dimuliakan di hadapan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba makhluk yang tadinya membencinya berbalik mencintainya, yang tadi meremehkannya berbalik menghormatinya. Maka ini bagian daripada konsekuensi orang yang diangkat makomnya oleh Allah kepada makom yang terpuji. Itulah kenapa kita sering melihat ulama walau sekedar memandang wajahnya muncul segan di hati kita, muncul seolah ada haibah, ada wibawa yang begitu besar yang membuat kita tanpa diperintah kita bisa hormat kepada seorang ulama, kepada kiai kita, kepada guru kita, kepada masyayikh kita. Tidak lain apa? Itulah karena ulama itu, orang yang kita hormati itu, orang yang memiliki wibawa itu sudah Allah letakkan di dalam maqam yang disebut dengan maqam mahmuda, terpuji dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kadang kita hanya pernah melihat foto seorang ulama, tetapi memandang fotonya saja muncul rasa cinta kita, muncul rasa segan dan hormat kita, muncul seolah-olah ada karisma yang membuat kita mencintai dan tunduk kepada orang tersebut, kepada beliau ulama tersebut. Maka tidak lain itulah orang yang sudah berada pada maqam mahmuda oleh sebab membangun malam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertahajud di tengah malam sebagaimana kemarin, ternyata sholat di tengah malam itulah yang menyelamatkan seorang imam sufi besar yang bernama
Junaid al-Baghdadi, Abu Qasim Junaid al-Baghdadi, "Ma nafa'ani illa rukai'atun fi jawfil lail." Kata beliau ketika beliau selamat sehingga ditempatkan di tempat yang mulia ketika beliau telah meninggal, dan seorang muridnya bermimpi bertemu beliau. Beliau menjawab ketika ditanya, beliau menjawab, "Ma nafa'ani illa rukai'atun fi jawfil lail." Semua amal ini musnah, tidak ada artinya. Ternyata yang bermanfaat mengangkatku derajat yang mulia di sisi Allah tidak lain illa rukai'atun fi jawfil lail, hanya beberapa rakaat yang sedikit di tengah malam. Tapi sering di antara kita yang masih melalaikan bahwa ternyata di balik tahajud ada kemuliaan yang besar. Baik yang berbicara maupun siapapun, ayo kita sama-sama belajar, sama-sama berusaha menjadi lebih baik lagi, berlatih dari hadirnya bulan suci Ramadan. Semoga berlanjut nih, kita mampu bangun di waktu sahur dan kemudian mengisi dengan ibadah. Kalau di bulan Ramadan kita bangun untuk makan, mungkin di luar bulan Ramadan kita bangun untuk mengambil air wudhu, berzikir, melaksanakan sholat sambil menunggu datangnya waktu subuh. Semoga baik kami Al-Fakir yang berbicara maupun semua hadirin, semua pendengar dimanapun berada, kita berdoa semoga Allah berikan kita taufik untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, yang mampu menghidupkan malam dengan ibadah. Sudah cukup, ini makalah pertama dari kelompok Babus Sunai, bahwa kami simpulkan intinya adalah tidak lain bahwa kemuliaan yang paling utama setelah beriman kepada Allah apa? Mengkondisikan muslim yang lainnya merasakan manfaat dari kita. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, minimal kita tidak menyakiti. Kalau tidak bisa menyenangkan, maka jangan menyakiti. Itu saja intinya. Kalau kita tidak bisa memberi, maka jangan mengambil. Kalau kita tidak bisa membahagiakan, maka jangan menyedihkan. Apabila kita tidak bisa membantu, maka jangan menyusahkan. Itulah inti daripada hakikatul muslim. Hakikat seorang muslim yaitu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang lain selamat dari tindak tanduk keburukan dan gangguannya. Kalau kita tidak bisa membahagiakan orang lain, maka paling tidak kita tidak mengganggu orang. Kalau tidak bisa membahagiakan orang lain, jangan kita mengganggu orang lain. Kalau bisa membantu, bantu, walaupun bisyaqi tamratin, walaupun dengan secuil kurma. Bantu siapapun yang kelaparan, khususnya di bulan Ramadan ini, karena pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saniyah wallahu a'lam bissawab, bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma qad 'allamtanahu fardudhu ilaina hinda hajatina ilaihi wa la tansanahu ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.